Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini untuk memulai materi, kita buka dulu dengan berdoa. Saya kembalikan ke Dewi Meni, ketuanya. Yuk berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sesuai absensi. Yang tidak terpantau hadir adalah Anita, Okta, Lilis, Setowi, Mila, Okta, 4 orang. Oke. Ya, hari ini anak-anakku kita akan ke prinsip-prinsip farmakodinamik apa ya? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi nanti KD-nya masih sama, kompetensinya masih sama, yakni memahami perjalanan obat dalam tubuh dan membuat gambaran perjalanan obat dalam tubuh. Seperti kemarin, cuman ini di sesi terakhir. Tujuannya kalian bisa apa sih? 1, menganalisis mekanisme kerja obat, menelaah manifestasi efek obat yang tidak diinginkan dalam tubuh dan kehidupan sehari-hari, dan mengintegrasi hasil korelasi, gabungke antara aspek dan manifestasi efek obat yang tidak diinginkan di dalam tubuh. Bumut akan, supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, maka kalian Bumut akan saya ajak bernyanyi, menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi ya, supaya kalian lebih cinta kepada tanah air dan tidak ngantuk. Semangat. Siapa sih itu? Dia adalah Bapak Kedokteran Indonesia. Kalian tahunya cikal bakal farmasi itu dari mana sih? Nah, cikal bakal farmasi itu pertama dipelopori adalah oleh Bapak Hippocrates, dia dari Yunani. Dia dikenal sebagai Bapak Kedokteran, dia yang memisahkan dunia medis dan dunia tahayul, merumuskan bahwa setiap penyakit ada penyebabnya, bahwa pengobatan pasien satu berbeda dengan pasien yang lain, pemulihan penyakit dipengaruhi oleh suasana hati. Ingat enggak materi lalu? Materi lalu ingat enggak? Boten. Tentang perjalanan obat dalam Cek WA kalian. Kita mainkan Kahoot. Yuk, kita mainkan Kahoot-nya ya. Kahoot kok Kahoot. Kita play. Kita praktis. Organ di bawah ini sangat berpengaruh kepada proses, coba saya ingin tahu. Absorpsi, metabolisme, distribusi, ekskresi. Ayo apa? Absorpsi. Nomor 2, bentuk sediaan di bawah langsung didistribusikan oleh darah, sangat dipengaruhi oleh asam lambung, ikatan plasma darah, dosis, angka clearance ginjal. Ikatan plasma darah. Ya, jadi kalian alhamdulillah ya sudah benar-benar. Untuk nambani ini coba saya cek lagi ya. Saya ini siapa yang bisa menjawab raise hand. Dalam metabolisme terjadi pemisahan obat yang sangat unik. Apa? Ayo. Secara polar atau cair. Terus obatnya yang aktif diapain? Diedarkan oleh darah, plasma darah. Plasma darah ke daerah rasa ayo sakit. Daerah rasa sakit. Jadi farmakodinamika adalah dia berasal dari 2 kata, farmako dan dinamika. Farmako itu obat, dinamik itu efek samping. Maka
simbolkan dengan efek utamanya kemana? Efek utamanya ini hati, efek sampingnya adalah tanda plus. Ini saya simbolkan sebagai efek samping, efek yang tidak diinginkan. Efek utamanya adalah hati, jadi dia mengobati. Maka dipelajari dan ilmu farmakodinamika. Singkatnya seperti ini, drug D berikatan dengan reseptor akan membentuk ikatan cinta drug reseptor, membentuk efek farmakologi. Nah, ini gemboknya, ini kuncinya. Gemboknya reseptor, kuncinya adalah obat. Yuk, sekarang coba kita isi. Dulkolak, golongan obatnya apa? Ayo lebih aktif. Dulkolak, golongan obat apa? Laksativa. Kan sudah PK. Laksativa. Maka mekanismenya adalah secara kimia atau secara fisika? Fisika. Kimia, Bu. Fisika ya. Nanti keluarnya feses. Feses itu kan fisik. Ya, dia mengeluarkan feses. Kok bisa? Mendengar kata obat, kata pertama yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah pahit atau tidak. Ini keren banget loh. Kamu perhatikan. Ini keren banget ini. Enak. Meski begitu, kita pasti akan tetap minum obat kita karena kita tahu obat dapat membantu menyembuhkan penyakit kita. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa obat ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan kita? Ada pertanyaan dari situ? Oh, Hafia ini, yo. Siap, Ando? Siap. Ganja kan termasuk tanaman, kenapa bisa adiktif dan berbahaya? Efeknya itu apa saja? Bagus. Ganja. Ganja itu kenapa kok tanaman bisa menjadi narkoba? Karena banyak dari obat itu berasal dari tanaman, hewan, dan mineral. Jadi tanaman yang sudah dikeringkan itu dinamakan simplicia, nanti diambil zat aktifnya yaitu ganja. Ganja tersebut dia akan mempunyai efek adiktif dan mempengaruhi. Kenapa disebut narkotika? Karena dia mempengaruhi susunan saraf pusat. Jadi narkotika itu suatu anti nyeri yang sangat bagus dan mempengaruhi susunan saraf pusat. Maka dia disebut juga dengan obat bius. Nah, ini kita ke materi inti. Eta karena kulitnya, Bu. Ini kulitnya kenapa ya? Ya, dia itu merah. Kulitnya itu merah. Dia tanya kenapa. Klik, dijelasin sama Mbak Andin. Oke. Alergi pada gambar tadi adalah bentuk gejala alergi obat. Paham kan? Gejala alergi obat adalah muncul ruam atau bentol-bentol pada kulit, gatal-gatal pada hidung beringus, batuk-batuk, dan demam. Dia akan muncul pembengkakan, mata terasa gatal atau berair, serta sesak nafas. Aspeknya ada apa aja? Efek samping yang tidak diinginkan. CTM, dextrim, dia ngantuk terus tidur. Terus idiosinkrasi, efeknya berlawanan. Misal obat penenang kok malah jadi pusing. Terus kita suruh ngapain ya? Ngapain? Sekarang tak bagi kelompok E. Terus ini kelompok 1. Alergi ya, miliknya kelompok E ini. El Nino mengeluhkan tangannya yang gatal setelah minum antibiotik amok. Jadinya kayak gini. Bagaimana analisismu kenapa tangan Nino bisa gatal? Kelompok 2. Yang terakhir adalah nanti tinggal di sini. Right? Iya. Kelompok 1 sudah siap, Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiatul Aini, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kasusnya yaitu kulit kemerahan karena meminum antibiotik. Penyebabnya alergi bisa terjadi ketika sistem imun bereaksi melawan antibiotik yang dianggap berbahaya.
efek samping dari obat yaitu ruam dan pembengkakan pada wajah dan badan. Bu, amoxicillin itu obat apa? Lah, Penurun daya Antibiotik. tinggi. iya Oh, iya. antibiotik. Ya Dewi keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasusnya, Elsa meminum obat dan perutnya terasa sakit. Penyebabnya, Elsa meminum obat antibiotik bersamaan dengan susu. Aspek farmakodinamikanya, tetracycline merupakan golongan obat quinolon. Obat quinolon yaitu obat yang tidak bisa diminum dengan susu, karena susu mengandung kalsium, magnesium, dan ion besi yang dapat terbentuk kelat yang larut bisa mengurangi kemampuan absorpsi obat tersebut oleh lambung, yang menyebabkan mengalami sakit perut. Berapa jam jarak minum obat dengan minum susu? Oh, berapa Minum jam? Berapa Mbak Ariska? Berapa jam jarak minum obat sama minum susu supaya tidak terbentuk kelat, Mbak? Biasanya 2 jam, Bu. Karena biasanya setelah 2 jam itu obat sudah diabsorpsi Iya. oleh tubuh. 2 jam Mbak Aini, obat sudah diabsorpsi. Jadi sudah aman 2 jam minum. setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau mempresentasikan tugas kelompok 3. Kasus Rafael jantungnya berdebar-debar karena mengkonsumsi teofilin atau teosal dan aminofilin tablet. Penyebab pasien mengkonsumsi obat teofilin dan aminofilin kemudian jantung berdebar-debar dikarenakan pasien mengkonsumsi terlalu banyak yang tadinya 3 kali sehari 1 tablet menjadi 3 kali sehari 2 tablet. Terus? Aspek farmakodinamika teofilin bersifat antagonis terhadap aktivitas urikosurik dan turun pirazolom terhadap probenesid dan terhadap sulfinpirazon. Aminofilin merupakan bentuk garam dari teofilin. Solusi, perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum konsumsi obat tersebut. Hindari konsumsi obat-obatan terhadap indikasi atau tujuan yang jelas. Apakah ada pertanyaan? Perbedaannya aminofilin sama teofilin itu apa? Aminofilin merupakan bentuk garam dari teofilin. Oh ya, aminofilin itu garamnya teofilin Mbak Aini. Dari ketiga macam yang dipaparkan oleh teman-temanmu, saya akan menunjuk satu orang yang bisa merefleksi atau menyimpulkan dari pembelajaran ini. Oke Mbak Rafia ini silahkan Mbak. Hari ini kita belajar apa aja Mbak? Tentang bahayanya antibiotik, Ya, terus? kedobelan dosis aminofilin sama teofilin. Yang merupakan interaksi obat. Terus ada satu lagi Kak? Tentang efek samping obat, Efek samping indeks obat. terapi, alergi, dan resistensi bakteri. Oke, ya. Itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana sih bentuknya aspek farmakodinamika itu di dalam tubuh. Jadi pertemuan 1, 2, 3, alhamdulillah Bumut sudah kalian dukung. Bumut berterima kasih sekali atas atensi kalian, atas kelonggaran waktu dari PSA dan apoteker di tempat kerja kalian. Bumut sekali lagi terima kasih karena ini sangat-sangat membantu. Terus jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol 5M ya, 5M untuk masa pandemi ini. Pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.